selamat datang di channel Tahu Banyak, kanal YouTube yang menyajikan konten tentang pengetahuan umum melalui video serta penjelasan yang dikemas secara menarik. Siapkan dirimu untuk mengetahui banyak hal di lingkungan sekitar kita dan dunia. Inilah kanal YouTube Tahu Banyak. Hai guys, untuk topik pembahasan di video kali ini, kita akan membahas mengenai fakta-fakta unik tentang kucing. Siapa sih yang gak suka dengan tingkah lucu, lugu, dan ngegemesin hewan satu ini? Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Habitat kucing umumnya di darat yang biasanya berbaur dengan manusia sebagai peliharaan dan ada juga yang hidup liar. Tetapi, sebenarnya istilah kucing juga bisa merujuk kepada kucing besar seperti singa dan harimau. Nah, yang ini juga ngegemesin, tapi bikin jantung kita copot. Tapi, tahukah kamu, di balik semua itu, kucing punya banyak kisah unik dan sejarah yang menarik. Berikut adalah fakta-faktanya. Kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur. Jika kita melihat kucing selalu tidur, maka itu adalah benar adanya. Menurut Veterinary Hub atau konsultan hewan dari Amerika, kucing sebenarnya menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur. Biasanya, anak kucing yang berusia 8-12 bulan bisa tidur selama 20 jam sehari. Untuk kucing dewasa, umumnya mereka tidur sekitar 15-18 jam sehari. Sementara itu, kucing senior atau yang memasuki usia tua cenderung memperlambat tingkat aktivitasnya dan lebih sering tidur untuk jangka waktu yang lebih lama daripada kucing dewasa. Kucing tidur berjam-jam untuk mengisi ulang tenaga untuk kegiatan berburu mereka berikutnya. Meskipun keberadaan kucing peliharaan sangat berbeda dengan kucing liar, tapi program genetiknya hampir sama seperti saudara kucing yaitu singa. Tapi, itu terlepas dari semua makan malam enak yang mereka dapatkan di rumah, yang disajikan tepat waktu setiap hari ya. Jadi, apakah kamu atau temanmu ada yang tidur sampai dengan 18 jam? Positif thinking aja, mungkin mereka mau berburu, hehe. Masih tentang pola tidur kucing, kenapa sih kalau siang hari kucing cenderung tidur pulas? Eits, bukan karena habis makan siang atau bekas begadang karena ngepusreng ya. Hal pertama yang harus kamu sadari bahwa kucing paling aktif antara fajar dan senja. Itu berarti bahwa mereka kebanyakan tidur siang hari dan menjadi aktif sekitar senja. Namun, kucing juga binatang yang mudah bergaul dan mudah beradaptasi. Ini berarti bahwa kucing cenderung menyesuaikan kebiasaan tidurnya, sehingga ia dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan pemiliknya. Kucing juga akan menyesuaikan pola tidurnya dengan jadwal makannya. Itulah sebabnya, kucing dalam rumah lebih banyak tidur daripada kucing yang berkeliaran di luar. Kucing rumahan berbagi 95,6% genetik mereka dengan harimau. Fakta kucing yang ini benar-benar akan mengejutkanmu. Sebuah penelitian menemukan bahwa kucing kecil yang manusia pelihara ternyata memiliki 95,6% genetik yang sama dengan harimau atau singa. Wow, ngeri! Eits, tapi jangan takut jika tiba-tiba si manis kucingmu menjadi brutal ya.
Karena kucing rumahan yang suka diemong dan sangat kita cintai saat ini sebenarnya adalah keturunan singa dan harimau yang merupakan penerus karnivora awal yang dikenal sebagai Miacit. Dari sini, kucing liar modern berevolusi menjadi 3 spesies utama, yaitu kucing liar Eropa, kucing liar Afrika, dan kucing gurun Asia. Kucing yang ini nggak termasuk ya. Ilmuwan hewan percaya tanda-tanda kucing pada kucing domestik atau hewan yang kita kenal sebagai kucing rumahan atau kucing kampung menunjukkan garis keturunan kucing liar Afrika. Kalau gitu, kita beruntung ya. Kucing sampai saat ini bentuknya udah jadi kecil dan lucu. Hehehe. Pada tahun 1963, seekor kucing pergi ke luar angkasa. Juli 1969 merupakan hari bersejarah karena NASA mengumumkan bahwa timnya telah berhasil mendaratkan manusia pertama ke bulan, yaitu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dalam misi Apollo 11. Namun sebelumnya, sudah ada sejumlah hewan yang terlebih dahulu dikirim dalam misi perjalanan luar angkasa untuk berbagai keperluan. Mungkin kamu pernah mendengar tentang monyet dan anjing di luar angkasa? Tetapi, tahukah kamu bahwa seekor kucing juga menantang hal yang sama, tapi tidak diketahui banyak publik? Pada tanggal 18 Oktober 1963, Felicette, juga dikenal sebagai Astro Cat, adalah kucing pertama yang pergi keluar angkasa. Gimana reaksi si empus waktu sampai di luar angkasa saat melihat bumi itu bulat kayak bola ya? Felicette adalah kucing kampung biasa yang dibeli pemerintah Prancis untuk misi keluar angkasa. Sebelum berangkat keluar angkasa, Felicette melakukan serangkai simulasi dan beberapa macam tes. Dan Felicette pun lulus semua tes yang dilakukan pada dirinya. Pada tahun 1993, Perancis menerbangkan Felicette ke luar angkasa. Dengan ini, secara resmi Felicette adalah kucing pertama yang pergi ke luar angkasa. Setelah roket meluncur dan mengorbit di luar angkasa, akhirnya kapsul yang ditumpangi Felicette kembali ke bumi. Kapsul tersebut mendarat dengan selamat. Secara mengejutkan, Felicette masih hidup. Yeay! Tunggu dulu. Tapi, Felicette tidak dalam kondisi yang baik.
Karena Felicet dalam kondisi yang tidak baik, para ilmuwan ingin mempelajari lebih dalam. Felicet pun dibedah 2 bulan setelahnya, dan akhirnya Felicet pun mati. Kasihan. Mengingat fakta ini, kita jadi tahu bahwa hewan-hewan tersebut berjasa dalam membuka jalan bagi manusia untuk mewujudkan impian pergi ke luar angkasa. Kucing, si manis yang menjadi hewan suci di era Mesir kuno. Kucing, si manis yang menjadi hewan suci di era Mesir kuno. Sebelum kita membahas kenapa kucing menjadi hewan suci di era Mesir kuno, kita harus tahu cerita kuno pada zaman tersebut. Dahulu kala, Alkisah Dewa Matahari Mesir kuno, Re, marah pada manusia. Dia lalu mengirim putrinya yang berkepala singa, Sekhmet, untuk memberikan hukuman terhadap orang-orang di bumi. Sekhmet digambarkan begitu kejam dalam usahanya untuk membalas dendam. Namun, Re segera menyadari bahwa dia membuat kesalahan. Dalam upaya menenangkan anaknya yang ganas, sang dewa menghujani putrinya tersebut dengan bir merah, pengganti darah yang dia inginkan. Merasa puas karenanya, Sekhmet kemudian meringkuk dan tertidur. Singa betina yang marah pun berubah menjadi kucing manis, dan semenjak itu, sosoknya berubah menjadi perlambang keseimbangan baik dan buruk. Banyak dari kita yang menganggap kucing di era Mesir kuno itu sebagai dewa dan disembah. Eits, tapi hal itu dibantah oleh Antonietta Cantanzariti. Dia adalah seorang kurator museum di Valpellin di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri pada sejarah Mesir kuno. Menurut dia, itu adalah suatu kesalahan. Karena menurut Antonietta Cantanzariti, apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengasosiasikan kucing dengan dewa tertentu karena sikap mereka. Bagaimana mereka berperilaku di dunia nyata. Dia menambahkan, seekor kucing melindungi rumah dari tikus dan gangguan hewan kecil lainnya. Ini adalah sikap yang dikaitkan dengan bantuan dewa tertentu. Begitu berharganya kucing di mata masyarakat Mesir kuno, bahkan hewan mengeong itu banyak yang diawetkan sebagai mumi. Mumi kucing biasanya berbentuk persembahan di kuil, yang sebagaimana tertuang dalam legenda Sekhmet bisa menjadi alat penimbang baik dan buruk sebuah doa. Atau bisa juga sebagai mediator untuk berkomunikasi dengan Re, mengingat bahwa Sekhmet adalah putrinya yang berwujud serupa kucing.
Seekor kucing menjadi wali kota di sebuah kota di Alaska selama 20 tahun. Seekor kucing orange bernama Stubbs adalah wali kota Talkeetna, sebuah kota kecil di Alaska selama 20 tahun. Sebagai informasi, Talkeetna merupakan kota kecil dekat Taman Nasional Denali, Alaska, Amerika, yang hanya memiliki 900 penduduk. Kota kecil ini tidak memiliki wali kota resmi. Pada tahun 1997, penduduk setempat menunjuk seekor kucing menjadi sosok wali kota kehormatan melalui voting. Saat itu, Stubbs masih anak kucing. Stubbs pun memenangi pemilihan ini dengan cara voting. Meskipun dia tidak memegang kekuasaan legislatif, dia sangat dicintai oleh penduduk lokal dan turis. Pada tanggal 22 Juli malam, kucing itu mati pada usia 20 tahun lebih 3 bulan. Kabar kematian Stubbs disampaikan langsung oleh sang pemilik. Bunyi pernyataan resmi dari sang pemilik, Stubbs hidup selama 20 tahun 3 bulan. Dia adalah seorang pejuang hingga akhir hidupnya. Dia mengeong sepanjang hari dan mendekati kasur untuk tidur bersama. Kami biarkan dia meringkuk dan mendengkur selama berjam-jam di pangkuan kami. Stubbs pergi tidur pada Kamis 20 Juli 2017 malam waktu setempat. Ia mati dalam damai di atas kasurnya tak lama kemudian. Meski Stubbs kini tiada, salah satu anak kucing bernama Denali dari sang pemilik siap mengambil alih peran sebagai wali kota. Untuk diketahui, belum pernah ada manusia yang menjadi wali kota di Talkeetna. Jadi, apakah kalian berniat mencalonkan diri menjadi wali kota melawan seekor kucing? Nah, jika kalian mendapat informasi baru tentang kucing dari video ini, jangan lupa di-subscribe agar kanal YouTube ini bisa terus berkembang. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan video update terbaru di kanal YouTube Tahu Banyak. Tetap semangat di tengah pandemik ini dan terus jaga kesehatan ya. See you guys!